Ya itu dia, tadinya saya fotografer, nggak tahu bingung juga jadi masuk ke, industri pembuatan keju natural Ah. gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Gekraf Jabar Podcast. Di siang hari ini kita kedatangan salah satu perempuan yang sangat luar biasa di mata saya nih. Namanya Teh Mila. Jadi eh, pertama mungkin saya ketemu beliau itu dikenalkan dari teman saya, teman rekanan bisnis saya. Ternyata setelah ditanya-tanya, Teh Mila ini menjadi salah satu pelaku industri ekonomi kreatif menurut saya, dan mungkin jarang orang yang terjun di bisnis yang sekarang dilakukan oleh Teh Mila. Apa kabar Teh Mila? Baik Kang, Sehat-sehat? alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin sebelum masuk kita ke perbincangan tentang apa sih bisnis yang dilakukan Teh Mila sekarang ini yang menurut saya ini sangat luar biasa gitu ya. Nah, mungkin saya pengen tanya dulu di Teh Mila ini lahir di mana, dan dulu saya sempat tanya-tanya tadi bahwa awalnya itu senang banget di fotografi ya, Iya, salah satu subsektor juga di industri kreatif, iya. dan pernah juga menjadi seorang fotografi profesional. Nah, mungkin bisa dijelaskan tuh Teh, kenapa dulu tuh senang, salah satu hobinya mungkin dari fotografi itu mungkin dari kuliahan atau dari yang lain gitu. Mangga Teh. Iya, nama saya Mila Kang, saya dari Lembang, di Oh, di Bandung Lembang ya? di Bandung Barat. Mmm, Kalau, tempat industri kita sih di, daerah Areng, Teropong Bintang, Teropong Bintang Desa yang Wangunsari, Boska ya? Bos, Kak. Oke. Ya itu dia, tadinya saya fotografer, nggak tahu bingung juga jadi masuk ke, industri pembuatan keju natural gitu. Udah dibocorin tuh ya, buatan keju natural. Jadi gimana, dulu sempat jadi fotografi itu karena seperti apa itu? Bisa terjun ke Dulu lebih ke hobi sih, Kang. hobi ya? Heeh, ke hobi, terus kita, eee eee, sempat diajak sama pemerintah Mhm, gabung pemotretan untuk tamu-tamu negara. mhm, Nah, ya dari zaman kuliah sih jadi fotografi mmm, sampai 4 tahun yang lalu lah. mhm, mhm. Jadi Zaman kuliah udah profesional ya zaman kuliah itu, atau masih belajar-belajar gitu? masih hobi karena dulu sempat di jurnalistik jadi, Mhm. motretin foto-foto isai. Oh, iya, 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 Ya. iya. Dulu kalau nggak salah ada satu perkumpulan di kampus Teteh itu ya, Nah iya, untuk para heeh, untuk jurnalistik. para jurnalistik. Ya itu terkenal dulu tuh, Ya, Jumpa, Jumpa ya. digembleng di situ. Di Gembleng ya, saya juga kenal-kenal dari teman-temannya Jumpa Iya, juga. iya. Nah, gimana tuh ceritanya sampai jadi yang tadinya hobi, jadi seorang profesional fotografi itu? Eee, Sempet terjun di dunia jurnalistik untuk, foto-foto, apa namanya, foto-foto jurnal, tapi Mhm, kemudian lebih tertarik ke, komersil. mmm, Jadi foto-foto art fotografi, mhm, sama glamours fotografi. Nah, mmm. mulai belajar ke sana karena lumayan uangnya juga banyak. Iya, 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 iya. Kalau dari situ banyak. Kita, Mhm, karena kita saya, menikah sama, mahasiswa fotografi juga, akhirnya mhm. kita sempet buka perusahaan fotografi Fotografi sendiri. profesional ya? Heeh, profesional di Mhm, situ. mhm. Jadi memang fotografi itu salah satu subsektor yang ada di industri kreatif ya. Jadi memang ya industri kreatif ini memang sangat luar biasa menurut saya ya. Jadi banyak teman-teman yang bergerak di industri kreatif ini, walaupun kemarin pandemi 2 tahun ini sangat berdampak, tapi untuk ekonomi saya pikir ekonomi kreatif menjadi salah satu tulang punggung nanti ekonomi Indonesia ke depan gitu. Nah, kemarin itu tadi ya sempat saya, ngobrol juga bahwa Teteh itu belajar fotografi itu dari orang luar ya, yang sempat mengajari Teteh itu, gimana ceritanya tuh? Eee, Tadinya kalau di jurnalistik saya sempet diajak sama, eee, fotografer alam, Mhm. Om Don Hasman, Oh, iya, heeh, iya, iya. sempet di Bromo itu lama ya 2 minggu kalau nggak salah, Itu ninggalin hanya kuliah ah, ninggalin kuliah. hanya untuk foto-foto gitu Iya, ya? foto-foto Mhm. alam sama diajakin motret,
motret wedding juga. Mhm mhm. Nah, setelah itu, baru karena setelah menikah pengennya mandiri, akhirnya Mmm. kita buka studio foto sendiri. Mmm. Banyak, dapet job dari pemerintah juga Pemerintah sih itu. heeh, sama Mhm mhm. menteri-menteri gitu. Mhm. Kita buka studio di Bogor waktu itu. Mmm. Lumayan sih, cepet juga naiknya gitu. Ya kalau pertemuan dengan guru tadi tuh yang dari orang luar itu, Oh guru iya, seni? art fotografi saya dididiknya sama Sianti Ari Fotografi. Mmm. Saya motretin sampai ke luar daerah lah, Mhm mhm. diajarin dari nol. Karena sebenarnya dari jurnalistik kan ke art beda jauh. Betul. Dididik dari teknik lampu, teknik Mhm. kamera, segala macam Mmm. gitu. Yang diajari tadi ya sama orang luar itu ya? Eee Orang mana? eee, Pendidikan di luar, tapi Oh, setelah selesai orang Indonesia ya? buka di sini heeh. Oke. Jadi memang perjalanan hidup itu seperti itu ya, kadang kita, apa namanya, dari hobi dan ketemu mungkin orang yang memang jadi tapi enaknya sih di situ ya, kalau Kang Emil bilang tuh, kalau kita enak hidup itu kan, hobi yang dibayar katanya ya. Iya Ya dari mulai hobi dan sekarang jadi profesional, jadi pendapatan gitu. iya Nah yang menarik adalah, teman-teman, The Craft Jabar Podcast, Teh Mila ini, tadi sempat dibilang gitu ya, ada satu produk yang sebenarnya ini sangat luar biasa menurut saya secara pribadi gitu ya. Jadi, itu ada namanya produk, keju olahan natural ya, apa tuh? keju natural. Keju natural. Jadi, kan yang kita tahu ya, mungkin masyarakat tahu bahwa keju ini tidak mudah gitu ya untuk diproduksi gitu. Mungkin hanya perusahaan-perusahaan besar yang bisa memproduksi ini gitu. Tadi saya juga kebetulan ya baru ketemu nih sama Teh Mila ya dan tadi dibilang, ada beberapa produk keju yang itu dibuat sendiri gitu ya. Ya mungkin dalam tanda kutip kan mungkin Teh Mila itu masih di, tahapan di UMKM ya, bisa membuat produk yang mungkin notabene kalau masyarakat kepikiran itu hanya bisa diproduksi oleh perusahaan-perusahaan besar gitu. Nah kenapa kok dari fotografi ya nyambung ke, produksi keju natural ini yang mungkin menurut saya ini salah satu produk, industri kreatif nih yang mungkin belum bisa banyak ditemukan lah gitu ya. Seperti tadi Teteh gitu ya, produksi ini kalau dihitung di Indonesia itu masih sangat sedikit gitu ya, yang produksi keju ini. Itu Iya. gimana ceritanya itu Teh? Ya itu dia, berawal dari fotografi juga Kang. Saya Nah, kan, dikontrak sama pemerintah pernah sampai 10 hari mhm, nemenin, tamu-tamu negara ya, ya, dari waktu itu saya lupa acara apa, 24 negara. Saya mhm, nemenin mereka selama 10 hari dari, dari pagi sampai malam. mmm, Nah, pas waktu itu nggak sengaja sih di Saung Pujo, ada salah satu tamu dari Belanda ya, dia kan mungkin nggak biasa makan makanan kita, mhm, akhirnya, nggak enak badan waktu mhm, itu sempet iya, mencret-mencret. oh, Nah, heeh, akhirnya dia minta ke saya, minta tolong beli roti sama mhm, keju. mmm, Akhirnya saya beliin. Nah, eee, pas kita beliin, saya beliin keju olahan kebetulan. mmm, Nah, tapi dia bilang, "Ini bukan keju," gitu. oh, Nah, itu yang saya bingung, orang mana dia? Orang dari Belanda. Belanda ya? Heeh, "Ini bukan keju," katanya. Oh, Jadi mhm kalau mhm, di luar itu, keju itu yang, natural, yang berasal dari susu sapi, mmm, 100% lah. 100% ya, Saya diliatin ingredientnya, mhm, produk yang lokal, mhm, ternyata emang tidak full susu sapi. mmm, Dijelaskanlah ya sama beliau bedanya keju natural dan keju olahan. mhm, Dari situ saya paham. Nah dia bilang, "Mau nggak belajar?" mhm. Tapi, yang dasar dulu. Ya, Dia tentang diajarin perkejuan itu ya? dia, Mhm dari bahan yang ada dulu waktu itu. mhm. Jadi, diajarin bikin palm cheese. Jadi Prancis ya? palm cheese. Mhm Jadi cuman susu, mhm eee air sama air jeruk waktu itu. mhm Diajarin sama dia, akhirnya kan penasaran saya, pulang, saya bikin, ternyata, enak banget gitu. mmm.
anak-anak suka. Ya, bikin Heeh, sendiri itu ya? bikin sendiri Dengan bahan yang ada gitu ya? ya, saya kasih ke anak-anak sih. Nah dari situ kita udah nggak beli keju lagi. Kita beli karena, saya kan di Lembang. Rata-rata, banyak peternak, susu sapi. Nah makanya, bahan baku ada lah. Beberapa kali tes, anak-anak suka, kita kasih tetangga, pada suka. Akhirnya mulai belajar pembuatan keju secara serius. Belajar mikrobiologi, belajar fisika, itu sekitar 6 bulanan. Nah, baru bisa menghasilkan produk. Jadi berawalnya dari situ ya? Dari situ. Dari ternyata, tamu dari luar pas ngerasain keju yang biasa di Indonesia itu merasa belum keju ya? Ya, bukan Karena keju mungkin katanya. kandungannya itu ya. Dan Teh Mila, belajar gimana caranya bikin keju natural tadi gitu. Iya. Ini kalau dilihat produknya ini, Kahuripan ya, Kahuripan. mereknya Kahuripan ya. Jadi, merek ini salah satu produk unggulannya kalau nggak salah ya. Karena ada apa namanya itu, Rainbow warna-warni rainbow ya, keju rainbow gitu ya. Ini mungkin bisa jadi saya juga baru lihat nih, ada keju yang warnanya warna-warni rainbow ini gitu ya. Salah satu produk, unggulan dari Kahuripan. Nah, boleh cerita nggak Teh, sampai sekarang ini pemasarannya lewat mana dan sampai sejauh mana gitu respon dari masyarakat, Indonesia gitu ya untuk keju natural ini? Nah, sebenarnya yang awal saya bikin itu kan, kayak keju yang asli Belanda itu. Edam, Gouda. Oh, Nah, awalnya keju-keju kayak tua, gitu ya? keju tua. Itu Cuman apa bedanya apa itu? ya, ada proses pemeraman, penyimpanan, Nah itu semakin lama itu kan bau dan rasanya semakin enak. Cuman masalahnya di kita itu, belum banyak yang mengenal dan pasarnya susah. Oke, Nah. jadi belum paham ya, maksudnya belum ngerti gitu keju, bahwa itu keju yang murni itu seperti itu gitu ya? Betul. Jadi kalau keju yang asli itu kan berasal dari susu sapi 100%, sedangkan keju olahan itu adalah, campuran, gitu. Nah gitu. Nah, kebetulan, apa tadi? Maaf. Kenapa namanya Kahuripan itu? Oh, namanya Kahuripan. Iya. Saya tuh lahir di gudang Kahuripan di Dimana Desa itu? Lembang. Oh, di Lembang ya? Emang Teteh itu asli Lembang berarti? Asli Lembang. Oh, lahir di gudang Kahuripan. Nah, akhirnya, tadinya Milcis, Mila keju saya bikin. Oh, Milcis ya? Milcis. Mila keju ya? Oke. Tapi ada suatu insiden perizinan kita hilang. Waktu itu sempet hilang. Padahal udah izinnya udah Udah dibikinin, cuman untuk usaha mikro, tapi perizinan kita hilang, malas ngurusin karena kan jauh harus ke Bandung Barat. Akhirnya ya udah kita bikin yang baru aja, Kahuripan namanya gitu. Nah, alhamdulillah sih cepat naik kita. Dari legalitas sudah oke ya, BP POM, PIRT, legalitas halal oke. gitu ya. Nah, pemasarannya agak berat nih, kita udah nyobain online, offline agak berat. Nah, akhirnya kita coba bikin, keju mozzarella. Karena Mozzarella itu yang kayak nah ini ya? itu mozzarella, masih tanpa tanpa bahan pengawet dan, masih murni lah. Tapi awetnya seberapa lama tuh? Kalau saya di luar cuman, 3 hari. 3 hari. Harus di freezer. Kalau freezer berapa lama? Bisa 10 bulan sih. Oh ya, bisa lama ya kalau freezer. Lama, Ya? kalau di chiller kita nggak kuat, karena nggak pakai bahan pengawet gitu. Oke. Pertama, pemasaran kita, nggak tahu langsung dapet distributor besar sih di Bandung. Sempet, pengajuan. Salah satu toko retail lah ya gitu ya. Di Raja Wali Sosis Bakso, nggak apa-apa nanti belanja ke sana aja. Oke ya, bisa dapetin di situ ya. Iya, masuk ke sana, perizinan waktu itu masih halal. Nah, masih belum lengkap lah, kita masih halal, masih, IUMK ya waktu itu? Ya, IUMK lah, masih ya aman lah gitu lah. Waktu itu mereka order, 1 dus. 2 dus. 2 dus dulu awalnya ya? Awal 2 dus, saya nggak punya modal waktu itu.
Waktu itu saya, ya itu dia uang hasil motret Mhm. kita bikinin keju, habis 1 hari. Si mbak keju ini? Iya, dikirim ke Oh, pusat, ya habis ya ya satu ya. hari dan kemudian mereka order 10 dus. Wah, Mhm. kita nggak punya modal sama Iya, sekali. Tapi dibantu sama koperasi susu Kitri namanya, Pamitah, yang di Lembang yang juga di ya? Parompong. Oh di Parongpong, Nah, oke. kebetulan dia, baik banget sama kita, Mhm. diutanginlah kita susu. Oh gitu, Iya, jadi ngambil saya dulu nggak ya? punya uang sama sekali Jadi untuk modalnya modal pinjaman, walaupun bukan berupa pinjaman uang gitu susu, ya, heeh, pinjaman susu ya? dan diantar juga Oh gitu? sama Pamitah. Mungkin, Oh, beliau, ngelihat mhm, ngelihatlah, dikirimin tiap mhm, hari, mmm, kita produksi, mhm, eee, habis juga gitu di RSB. mmm, Terus sampai nambah cabang, betul, tadinya 1 cabang, sekarang ada ngikutin sampai 14 cabang. mhm. Oke, luar biasa nih. Tapi sekarang bukan hanya di Bandung ya, pemasaran udah mungkin se-Indonesia ya? Iya, udah Mmm, di Bali udah ada, mhm, Jakarta, Surabaya udah ada, sama iya. Balikpapan juga ada. Nah, kenapa Gecraft Jabar Podcast ini, mengangkat program ini karena ya kita mau nggak mau dan harus wajib mengangkat, mempromosikan produk-produk lokal gitu ya, apalagi lokalnya dari Jawa Barat ini. Pangsa pasarnya udah, Indonesia gitu ya, bahkan masuk ke retail besar gitu di, Jawa Barat gitu dan ini yang harus kita dukung dan kita angkat bahwa produk-produk lokal tidak kalah dengan produk-produk luaran Iya, sana gitu ya, dan apalagi ini memang kandungannya kandungan yang lebih bergizi gitu ya, yang kira-kira mungkin pure-nya itu mungkin 100%-nya ya olahan-olahan asli gitu ya. iya, Dan ya teman-teman, apa namanya, itulah jadi industri kreatif itu adalah para pelaku ekonomi kreatif ini jadi, lanjutan ya kalau teman-teman kan banyak beranggapan juga teman-teman pelaku ekonomi kreatif ini adalah, pelaku UMKM itu betul gitu. Cuman memang ada plusnya jadi pelaku ekonomi kreatif ini mempunyai apa, memberikan nilai tambah di produknya gitu. Jadi gimana caranya pelaku ekonomi kreatif ini bisa berkembang, salah satunya adalah me mene apa namanya, menambah nilai tambah. Ini kan produk produk aslinya kan mungkin susu terus sapi kan, iya, bagaimana difermentasi dan bisa dijadikan keju gitu. Itulah pelaku ekonomi kreatif gitu, termasuk salah satu subsektornya itu ada di, kuliner ya gitu. Nah rencana ke depan seperti apa nih Teh Mila? Pengennya gitu ya, dari mhm. si Kahuripan ini? Eee, Kayak bahan baku kan kita masih impor. Mhm, Saya udah bikin, enzim sendiri, mmm. apa Ini namanya, udah masuk lab ya, udah sering masuk lab udah, gitu gitu ya? Mhm, bakteri betul, kita, bikin sendiri. Jadi saya mhm, pengen si, hasil dari produk itu tuh, karena saya muslim, mmm, lebih ke halal gitu. iya iya iya. Jadi Terjaga ya kehalalnya ya? semua semua bahan baku ada di sini gitu, jadi kita Mhm, nggak perlu impor. Nah itu mmm, tujuan saya. Tujuan kedua, biar anak cucu kita nih, eee, makannya yang natural nih, ini yang natural, heeh, iya. Jadi lebih ke gitu. ya bahan-bahannya juga natural, maksudnya ya Iya, bahan-bahan murni gitu iya, ya, gitu. tanpa campuran gitu. Ya makanya kita produksi selain keju kan ada butter, Mhm, ada minyak mana aja nih? samin, ini yang Iya, ini butter. oh butter ini ya? Ya, Ini bahan ininya juga ini ya, sama sama ya? 100%, heeh. Cuman Mhm, mesinnya emang, beli dari India sih. ini Ya mesin kita ininya ya? nggak ada di Oh, Indonesia. iya iya iya, Mesin-mesin yang kita, mhm mhm, pakai itu nggak ada lah iya gitu, iya iya heeh. iya, Jadi kitanya harus kreatif lah, betul, kita desain sendiri, mhm, kita masukin ke pabrik, kita bikin. mmm, Kecuali yang mungkin untuk butter kita ngambil dari India gitu, heeh, mesinnya ya? mesinnya. Mhm Ya mhm, sekarang ada saus keju, iya iya, target pasar kita ke restoran-restoran sama hotel gitu, mmm, oke, menarik nih. ya. Jadi nanti, saya bersama teman-teman juga di apa, Gecraft juga punya misi ya, di mana ngangkat, apa namanya, produk-produk lokal ini bisa terangkat dan bisa terpromosikan sehingga, penjualannya bisa makin meningkat kan Iya, gitu ya. amin. Jadi, ya kewajiban kita nih sebagai pelaku ekonomi kreatif khususnya di Jawa Barat, ya mengangkat produk-produk sendiri nih teman-teman gitu dan mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi buat semuanya bahwa, ternyata kita itu mempunyai kekayaan yang luar biasa gitu. Kita bisa bikin sendiri bahkan dengan, apa namanya,
tanpa campuran gitu ya, produk-produk yang mungkin mudah-mudahan ini bisa buat anak-anak kita, bisa lebih sehat gitu. Mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman, pelaku ekonomi kreatif yang lain, Teh Mila, dari perjalanan Eee, ini apa gitu kan, mungkin nggak mudah kan ya iya, seperti nggak mudah menjalankan ini kan nggak mudah gitu, nggak yang mudah. seharusnya produk ini diproduksi oleh perusahaan-perusahaan besar ini dengan levelnya mungkin dalam tanda kutip masih UMKM bisa melakukan ini gitu. Iya, yang pasti tetap semangat ketika Hmm, kita, eee, berusaha itu kan nggak lurus betul, jalannya, ada jatuh bangunnya, mhm, harus kuatlah, mmm, karena ya setiap momen itu jadi pelajaran lah buat oke. kita, jadi Setiap tetap momen itu semangat, jadi pelajaran ya, jadi pelajaran untuk bisa bertumbuh gitu ya, ya gitu, mhm. Ada lagi? udah aja. Oke ya. Terima kasih nih Teh Mila sudah sharing di Gekraf Jabar Podcast. Mungkin ini, kita sangat berbahagia bahwa ada satu pelaku ekonomi kreatif yang bertumbuh dari salah satu produk yang mungkin dikira ini produknya produk nggak mudah gitu diproduksi oleh teman-teman UMKM pelaku ekonomi kreatif. Tapi sekarang terbukti gitu ya dengan, adanya Teh Mila ini membuat produk yang memang seharusnya ya kita dukung di Gekraf Jawa Barat gitu. Hatur nuhun Teh Mila Iya, ya. sami-sami Kang. Sekali lagi tadi setiap kejadian adalah proses dan proses itu harus bertumbuh. Terima kasih, itu aja saya Afif Firmansyah, Ketua Gekraf Jawa Barat, nantikan di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.